Coba tengok ke atas. Ada nggak itu? Udah siang gini tuh setan. Kalian tenang dan nggak perlu panik. Biar gua sama anak gua yang ngadepin setan beginian, ya? Iya Pak Rungkat. Iya. Asal kalian tahu ya, gua yakin ini bukan setan sembarangan. Ini jin yang menyerupai manusia, yang pastinya bukan jin biasa. Tentunya yang ngadepin juga nggak bisa orang sembarangan. Dan kalian beruntung punya ketua RT yang bukan orang sembarangan. Paham? Paham. Bagus. Ayo, Yot. Iya, Pak. Ego banget lu jadi orang. Subuh itu, kampung gue heboh bukan main. Gimana enggak, suaranya sama persis kayak Babe Jalil yang dulu suka azan. Padahal, semua orang tahu, Babe udah beberapa bulan dikubur. Katanya, Pak Ustaz yang mau ke musola itu mau azan. Baru menyapa Bang Endang di warungnya, tiba-tiba suara azan udah duluan berkumandang. Suaranya berat, lembut, dan bikin bulu kuduk berdiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Warga yang dengar langsung keluar rumah. Ada yang lari bawa senter, ada yang cuma pakai sarung doang. Yang paling panik, tentu aja Pak Ustaz. Siapa itu yang azan? Ini siapa yang main-main di waktu subuh begini? Kata Pak Ustadz. Warga ngumpul di depan musala. Deg-degan, nggak ada yang berani masuk duluan. Katanya sih, suara dari dalam masih terdengar sayup-sayup. Kayak orang lagi wiridan. Akhirnya, datanglah Pak Rungkat, si RT yang kalau ngomong suaranya kayak toa masjid. Loh, Rungkat, tadi siapa yang azan? Suaranya mirip banget sama Jalil. Padahal dia kan udah meninggal. Tapi pas sosok itu mendekat, ternyata bukan. Itu Pak Jail, kakaknya Babe Jalil yang baru keluar dari penjara dan numpang tidur di musyola. Loh, Jail, kamu ngapain di sini? Kenapa azan gak bilang-bilang? Orang sekampung dikira jin Jalil datang lagi. Maaf, Rungkat, tadi malam kamu sendiri yang nyuruh saya nginep di musala. Kan, saya bangun subuh, kangen dengar suara adik saya. Jadi saya azan, tanpa mikir panjang, seketika suasana jadi hening. Cuma suara napas orang yang masih ngos-ngosan. Gue ngeliatin wajah Pak Jail mirip banget sama Babe Jalil. Suaranya pun sama. Wajar aja kalau orang-orang pada salah sangka. Setelah keributan reda, warga satu-satu pulang. Tinggal gue, Pak Jail, sama Pak Rungkat di dalam musala. Pak Rungkat masih kesel, tapi nadanya udah agak halus. Lain kali, kalau mau azan, kasih tahu dulu, Jael. Jadi warga kira si Jalil bangkit dari kubur. Pak Jahil cuma senyum kecil. Maaf, Rungkat. Jalil itu adik yang gak bakal aku lupa. Dulu tiap subuh aku dengar suaranya lewat angin. Sekarang aku pengen sekali aja gantiin dia. Malamnya, sebelum semua bubar, Pak Jail manggil gue, Pan. Katanya, kalau kamu sempat, malam nanti gantian nginep di rumah Jalil. Ya kenapa Pak? Tanya gue. Rumah itu masih dingin, masih berbau seperti dulu. Aku pengen kamu jagain, biar aku bisa istirahat di gubuk sawah. Biar adikku ngerasa rumahnya nggak kosong. Gue nggak bisa nolak. Karena jujur, gue juga kangen sama Babe Jalil. Dulu, dia yang ngajarin gue ngaji, yang suka bercanda sambil nambal genteng musala. Suara jangkrik, malam hari di rumah Babe Jalil. Rumahnya sepi, tapi adem. Gue duduk di ruang tengah, liatin sajadah Babe yang masih tergulung rapi. Terus, tiba-tiba, ada angin masuk lewat jendela. Lembut banget, dan dari situ, gue denger suara azan. Pelan, jauh, tapi jelas. Suara itu bukan dari pengeras suara musala, bukan juga dari Pak Jael. Itu suara yang udah lama hilang dari kampung ini. Suara Babe Jalil. Malam itu gue gak takut, malah tenang. Mungkin Babe cuma mau ngasih tahu kalau dia masih jagain kampung ini. Dan sejak malam itu, setiap azan subuh berkumandang, entah kenapa, suaranya selalu sedikit mirip Babe. Mungkin bukan kebetulan, mungkin cuma cara Tuhan ngasih tahu bahwa orang baik gak pernah benar-benar pergi. Malam itu gue gak tidur, cuma duduk di ruang tengah. Lampu minyak redup, nyala kuningnya kayak mau padam. Gue denger tek-tik air hujan di atap. Terus,
Tiba-tiba aroma kopi hitam tercium. Aroma khas yang cuma ada kalau Babe Jalil masih hidup. "Be, beneran lu masih di sini, Be?" Gua ngomong gitu pelan. Tapi nggak ada jawaban. Cuma suara angin lewat. Gue berdiri, buka jendela. Di luar cuma gelap dan kebun pisang yang bergoyang. Tapi entah kenapa, hati gue adem. Kayak Beb lagi bilang, "Pan, jangan takut. Yang penting kamu terusin kebaikan. Bukan bayangin kepergianku." Gue duduk lagi. Di meja ada Quran lusuh. Yang dulu dia kasih ke gue waktu pertama kali belajar ngaji. Gue buka halaman terakhir. Ternyata di situ ada tulisan tangan Babe. "Barang siapa bersyukur, hidupnya tak akan sepi." Gue senyum. Air mata gue jatuh pelan. Tapi gue biarin aja. Subuh besoknya, gue bangun. Dari rumah Babe, gue jalan ke sawah. Di ujung pematang, udah kelihatan Pak Jayal duduk. Ngeteh sambil lihat matahari terbit. "Tidur nyenyak, Pan?" "Enggak juga, Pak. Tapi hati saya tenang." Pak Jayal senyum. Dia liatin sawah, terus bilang, "Jalil itu selalu bilang, hidup harus kayak air sawah, ngalir terus walau kotor di bawahnya." Aku baru ngerti maksudnya sekarang. Gue ngangguk. Terus kami berdua diem. Lama, angin sawah berembus pelan. Dari kejauhan, suara azan subuh lagi-lagi terdengar. Suaranya kali ini dari Pak Ustaz. Tapi entah kenapa, ada nada yang mirip banget sama suara Babe Jalil dulu. Kata orang, kalau kita terlalu sayang sama orang yang udah pergi, kita susah ikhlas. Tapi gue nggak setuju, karena justru dari rasa sayang itu, kita belajar ikhlas. Belajar bahwa semua yang datang pasti pergi. Tapi kenangan itu abadi. Mulai hari itu, setiap subuh, gue selalu datang ke musala. Gue yang gantian azan, kayak Babe Jalil ngajarin dulu. Awalnya gemetar, tapi lama-lama gue hafalin setiap getaran suaranya. Sampai akhirnya, orang-orang bilang, suara Topan sekarang mirip banget sama Babe Jalil. Gue cuma senyum. Bukan karena bangga, tapi karena gue tahu, Babe nggak pernah bener-bener pergi. Dia cuma pindah tempat dari dunia yang kelihatan, ke dunia yang cuma bisa dirasa. Sekarang gue ngerti, kenapa Pak Jayal bilang, kalau rindu, jangan ditangisi. Cukup doain, karena doa itu cara paling halus buat ngobrol sama yang udah nggak bisa kita temui lagi. Dan selama masih ada azan yang berkumandang di kampung ini, nama Babe Jalil nggak akan pernah hilang. Pak Jayal juga udah nggak nginep di musala. Sekarang dia tinggal di gubuk sawah. Tiap pagi pasti lewat depan rumah Babe Jalil. Ngelirik bentar, terus lanjut jalan sambil nenteng termos teh dan radio butut. Katanya, biar Jalil nggak ngerasa sendiri. Kalimat itu gue inget terus. Sampai suatu malam Jumat, waktu kampung udah sepi banget. Gue masih di musala, beresin karpet sama sapu-sapu tikar. Lampu minyak di pojokan berkelip kecil. Tiba-tiba, dari arah mimbar, ada suara klik-klik pelan. Kayak bunyi genteng geser. Gue nengok gak ada siapa-siapa. Tapi di rak kitab, ada satu Al-Quran yang jatuh sendiri. Al-Quran tua, sampul hijaunya udah pudar. Waktu gue angkat, di dalamnya ada selembar kertas kuning. Tulisan di situ cuma satu baris. Kalau azan, niatkan buat memanggil yang hidup, bukan yang mati. Tulisan tangan Babe Jalil. Gue hafal betul bentuk hurufnya. Dada gue langsung sesak. Gue duduk, pegang kertas itu erat-erat. Malam itu, gue gak takut. Tapi gue ngerasa kayak lagi dipanggil buat sesuatu.